kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing nglibatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, yo sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat yo. Ya wes, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Saya Wahyu Chan kembali hadir setelah Anda ditemani oleh rekan saya Fresti Oktora untuk di Lintas Surabaya Siang. Lintas Surabaya Sore untuk edisi hari ini kami hadir dalam dialog interaktif, yaitu tentang kupas tuntas tentang COVID-19 pendengar. Kupas tuntas COVID-19 kali ini saya akan memperbincangkannya bersama Profesor Dr. Aryati, MS SPPKK, lalu beliau juga adalah Wakil Ketua Bidang UTD dan Kesehatan PMI Provinsi Jawa Timur dan anggota tim pakar medis Satuan Tugas COVID-19. Dan langsung saja, namanya beliau pun juga sudah tidak sabar nih ya, ingin membahas mengenai COVID-19 untuk mengedukasi masyarakat untuk di hari ini, karena masih simpang siur sebenarnya untuk COVID-19, bahkan untuk yang menyatakan bahwa konspirasi mengenai COVID-19 masih ada hingga detik ini. Langsung saja saya akan menyapa beliau, Dr. Aryati. Prof. Aryati, selamat sore. Selamat sore Mas Wahyu. Baik, terima kasih Prof. Kali ini kita akan coba untuk melakukan dialog interaktif mengenai kupas tuntas tentang COVID-19. Karena seperti yang kita ketahui, pada saat di awal dulu pandemi COVID-19, banyak yang menyatakan bahwa kayaknya COVID-19 ini hanya konspirasi, hanya buat-buatan saja, tidak ada kebenarannya. Kali ini kita akan coba untuk mengupasnya lebih dalam bersama Prof. Aryati. Langsung saja, pendengar, kali ini saya akan coba untuk menanyakan kepada Prof. Aryati yang juga merupakan adalah anggota tim pakar medis Satuan Tugas COVID-19, yang pastinya beliau pasti sudah mengetahui secara detail yang bisa dibagikan untuk Anda. Anda pun juga nantinya bisa bergabung bersama kami di 0813314 dan juga di 0315345474 dan juga 5346903. Dan pada masa pandemi saat ini, hingga hari ini, sebagian masyarakat masih takut dengan COVID-19 dan masyarakat di luar sana khawatir jika terpapar virus ini. Berita yang simpang siur tentang COVID-19 dan penyebarannya pun membuat masyarakat yang resah. Apa yang harus dilakukan ketika terpapar COVID-19 dan bagaimana cara penyembuhannya? Langsung saja kita akan kupas tuntas. Dan langsung saja, Prof, sebenarnya COVID-19, virus seperti apa sih COVID-19 ini? Apakah memang benar konspirasi? Wow. Oke. Terima kasih Mas Wahyu, saya baru dengar nih ya, artinya tuh ya ada sih yang masih meragukan, tapi heran banget gitu loh Mas, karena kita kan tahu tuh ya, yang waktu semua negara di akhir Desember 2019 tuh kan di Cina tuh ya, kemudian semua negara mulai terdampak gitu kan, Indonesia kemudian baru 2 Maret 2020 kita ketemukan 2 kasus ya kan. Kemudian di tanggal 11 Maret seingat saya tuh WHO udah mengatakan ini suatu pandemi. Kemudian tanggal 13 April Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa ini adalah bencana non alam, merupakan bencana nasional ya. Karena apa? Di 13 April tuh waktu itu yang sembuh cuma 8% loh, yang meninggal lebih dari 8% juga, artinya tuh banyak yang meninggal dan yang sembuh cuma dikit. Itu 13
April, ya kan. Nah, kemudian sekarang nih, saya punya data di 18 November. Bayangin, dari yang terkonfirmasi di 13 April itu hanya 4.500, jadi 478.000. Apa ya, masih meragukan toh kalau ini konspirasi gitu ya. Betul. Sedangkan gitu kan ya, kejadiannya tuh naik terus tuh ya. Kemudian sekarang yang sembuh alhamdulillah gitu ya. Dulu yang 13 April tuh cuma 8%, sekarang udah 84%, udah 402.000 yang sembuh. Yang meninggal dari dulu pernah sampai 12%, sekarang sudah tinggal 3,2%. Jadi alhamdulillah, tapi kelihatannya ini jangan diremehkan, kelihatannya wah kok meninggalnya udah tinggal dikit nih. Jangan salah gitu ya. Justru yang meninggal ini kita nggak tahu nih di antara kita gitu kan ya, orang terdekat kita, tetap aja serem. Dan banyak yang mengabaikan. Sekarang kelihatannya sepertinya udah bukan new normal, tapi normal beneran deh. Normal beneran. Cuma dimaskerin gitu aja loh Mas. Saya tuh bengok gitu dengan rasanya masyarakat kok nggak physical distancing ya gitu. Oke, baik. Berarti untuk konspirasi nampaknya sudah tidak benar karena menunjukkan grafik yang tinggi. Betul, menunjukkan semakin tinggi, belum landai nih, masih naik gitu. Oke, berarti untuk Anda pendengar ya, untuk saat ini nampaknya Prof. Aryati juga udah mulai geram kayaknya ya dengan new normal yang ternyata sekarang udah menjadi normal, bukan new normal lagi. Tapi dimaskerin ya. Tapi kadang-kadang maskernya taruhnya di dagu ya, Prof ya. Nah, itu betul, di bawah hidung dan di bawah dagu buat keren-kerenan. Tapi sebenarnya Prof, kalau untuk penularannya sendiri, kalau saya sih memang beberapa waktu lalu pemerintah juga sempat ya ada simpang siur, bahkan WHO sendiri lembaga internasional mengatakan yang menggunakan masker adalah yang sakit. Lalu yang menggunakan masker menjadi keseluruhan. Tapi apakah memang benar penggunaan masker ini efisien karena memang penularannya melalui droplet? Baik, terima kasih Mas. Jadi memang penularan itu kan bisa lewat kontak gitu kan, betul. Melalui droplet atau percikan ludah, atau melalui udara tuh airborne gitu ya Mas. Yeah. Nah kalau COVID-19 ini, yang penyakitnya namanya COVID-19 tapi penyebabnya namanya virusnya SARS-CoV-2 ini, dia ukurannya itu lebih dari 5 mikron. Jadi artinya lebih dari 5 mikron itu artinya dia masuk kriteria droplet, percikan ludah. Jadi percikan ludah itu dia akan jatuh di sekitar 1 meter lah, 1 sampai 1,5 meter. Makanya kita diminta physical distancing-nya sekitar 1 sampai 1,5 lah gitu kan. Betul. Tetapi nggak menutup kemungkinan gitu kan, kalau kita di dalam ruangan yang tertutup ya kemudian berkerumun, nah itu yang sedang disinyalir menjadi yang namanya airborne tadi. Jadi kalau dia menjadi yang airborne atau itu yang paling sering sebetulnya bukan yang saya sampaikan tadi, tapi yang di rumah sakit ya, tindakan-tindakan memasukkan alat ventilator itu yang namanya intubasi pada pasien yang udah berat gitu ya, atau pengambilan swab yang biasa itu loh Mas, yang untuk nge-swab untuk PCR itu untuk antigen itu tuh juga bisa menimbulkan aerosol. Makanya kan harus menggunakan APD yang lengkap gitu kan, APD diri yang lengkap gitu. Jadi betul droplet betul, dan juga bisa kalau kontak, makanya kita harus sering-sering cuci tangan. Kontak juga bisa. Jadi memang kalau mengenai permukaan, makanya kan harus sering-sering dilap pakai alkohol gitu. Kita juga sering-sering cuci tangan. Sebetulnya simple sih, asal jadinya rajin-rajin aja cuci tangan gitu. Oke, jadi rajin-rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, ada kata tambahannya Mas. Oke, baik. Berarti 3M ya Bu ya, yang tadi ya. Oke. Tambah 1M. Tambah 1M. Menghindari kerumunan. Baik. Tapi kali ini Prof. Aryati, kita akan coba juga untuk mengundang masyarakat untuk benar-benar memahami mengenai COVID-19 untuk di hari ini melalui line telepon 03153455474 dan juga 5346903. Kali ini sudah ada yang tersambung bersama kami untuk di hari ini. Ada Om Yanti di Bogor. Langsung saja kita akan sapa. Om Yanti, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Wahyujan, selamat sore Profesor Dr.
Ariati atau Ariati? Maaf, Ariati. saya tanya. Ariati atau Ariati? Ariati. Oh, Lagu itu. sama dengan saya namanya. Oh, Cuma namanya beda sama. M saja. Oh. Oke, enggak apa-apa. Selamat sore, Bu Profesor Dr. Ariati. Saya walaupun jauh-jauh karena ini temanya sangat berharga buat saya. Untuk diketahui bahwa saya itu hidup saya banyak di perjalanan mobile gitu ya. Terus ini yang ingin saya tanyakan untuk mengantisipasi diri saya ya. Saya dari Bogor ini harus ke Jakarta, harus Cirebon, Jawa Tengah, langsung mau ke Jawa Timur. Nah, kami sudah mempersiapkan apa yang sudah dianjurkan aturan oleh pemerintah untuk seperti swab begitu ya atau rapid? Enggak. Nah, kalau di Bandung ke Bogor itu cukup rapid test. Oh, rapid test. Nah, akan saya tanyakan kalau masuk Jawa Timur itu apakah harus di swab gitu loh. Oke. Terus itu ya yang intinya. Nah, saya sudah mempersiapkan, tetapi saya seorang yang patuh sekali dengan protokol kesehatan. Dan kemana-mana saya membawa sanitizer. Ya, semuanya saya bawa dan pakaian apapun sampai sendal-sendal saya masukin dalam plastik segala macam, termasuk dan uang ya. Tidak saya terima, langsung saya masuk dalam kotak, saya guyur alkohol 70%. Kalau di rumah malah saya setrika itu uang-uang yang dari kertas. Setrika, oke. Iya, betul. Terus koin-koin itu saya masukkan dulu ke alkohol 70%, baru saya masukin ke kayak rice cooker gitu ya. Saya panaskan atau saya godok. Jadi itu saya memang saya pikirkan betul-betul kesehatan dan protokol kesehatan saya jaga sekali. Nah, saya tanyakan juga, kan 3M ya. 3M plus 1M ya. Masker itu. Terus ada tambahannya ini katanya, 3T. Oh, 3T. Testing, tracing, and treatment. Nah, itu manfaatnya apa? Jadi 2 ya, saya masuk ke Jawa Timur harus bagaimana, dan saya mobile tengah jalan. Karena saya ini sebagai kuli ya. Terus terang aja sebagai kuli. Tetapi kalau dengan yang dulu sebelum konflik, saya menerima job-job tanpa ini. Nah, sekarang sudah saya kurangi kecuali keluarga sendiri atau keponakan sendiri yang memerlukan tenaga saya. Baik. Jadi mohon saran bagaimana sebaiknya supaya saya aman, nyaman. Jadi salam super happy, super healthy, and hygienist and safety. Terima kasih Profesor, dan terima kasih Kang Wayu-chan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini juga ada Pak Sony di Surabaya. Pak Sony, masih bersama kami? Masih. Baik, silakan Pak Sony. Ya, selamat sore. Mau tanya, Dok. Ada 3 sih ini, nggak apa-apa ya. Boleh, silakan. Jadi, yang pertama, Dok. Sebenarnya virus ini tuh hubungannya sama sistem imun kita tuh seperti apa ya? Karena banyak di sekitar kita yang istilahnya imunnya bagus, nggak ada gejala, tapi tiba-tiba semisal kalau di tracing gitu ternyata dia OTG reaktif ataupun reaktif ataupun positif, istilahnya bisa dibilang OTG itu. Jadi hubungannya virus ini sama sistem imun itu seperti apa? Terus yang kedua, kalau semisal sudah kena dinyatakan positif dan itu yang kita tahu untuk akhir-akhir ini dinyatakan positif dengan CT value itu yang rendah, istilahnya di bawah 20 ya, kepala 20 itu karena kenapa ya CT value-nya sampai rendah gitu, atau virusnya itu sudah berkembang biak atau kita sudah terpapar virusnya itu sudah lama, seperti itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk setelah dalam satu ruangan semisal atau dalam satu rumah itu ada yang positif, lebih baiknya itu untuk tracing di dalam satu rumah atau ruangan itu tuh langsung keesokan harinya 1 kali 24 jam atau menunggu beberapa hari lebih efektifnya, gitu sih Mas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.
Pak Sony di Surabaya. Kali ini kita coba untuk menerima satu penelpon kembali sebelum kita serahkan untuk Prof. Haryati untuk menjawabnya. Ada Bu Muntoya di Sidoarjo yang coba untuk bergabung bersama kami. Bu Muntoya, selamat sore. Selamat sore. Baik, silakan Bu Muntoya. Ibu, dokter, profesor, dan Pak Wahyu yang kadang. Baik. Tapi nggak umandang kita. Baik, silakan Bu Muntoya. Saya itu Nak Wahyu, kalau tiap hari pakai masker, kemana-mana pakai masker. Tuh. Baik. Halo? Halo, iya. Halo. Iya, masih tersambung Malah bersama pakai kami. masker. Enggak. Lalu? Cuci tangan pakai masker. Sampai tetangga gini. Ning mundi kura, nang dinding ya masker gitu. Tapi kan kesehatan ya, itu seperti sakit ya. Itu baik apa tidak? Kalau di rumah tuh, kalau tidur nggak pakai masker. Baik. Terima kasih. Atau Nak Wahyu, aku cuma tanya gitu. Baik, justru menggunakan masker justru jadi gunjingan juga nih, Bu Muntoya ya, dari tetangga-tetangganya. Tapi kita akan coba untuk mengupasnya satu-satu dari Oma Yanti tadi yang ada di Bogor yang menanyakan swab untuk di Jawa Timur memasuki kota Surabaya harus di swab ya, Prof ya? Ada informasi tentang hal ini? Ya, terima kasih. Ini namanya Bu Oma Yanti ya namanya? Iya, Oma Yanti. Oma Yanti, ya Bu Oma Yanti. Jadi gini nih pertanyaannya, kalau masuk Surabaya gimana nih? Saya juga bingung nih karena ini kaitannya dengan pemerintah kota Surabaya ya. Yang saya persisnya nggak sangat sungguh-sungguh tahu nih, karena kalau menanyakan tentang itu mungkin Dinas ya yang tahu ya jawabannya. Ya. Tetapi setahu saya memang kalau yang saya tahu itu swab ya, swabnya yang positif ya. Jadi bukan rapid. Apa saya yang salah ya? Tapi yang jelas itu pernah digembar-gemborkan waktu itu kalau masuk Surabaya memang dicari yang hasil swabnya positif. Yang swabnya negatif. Yang swabnya negatif itu yang setahu saya, maaf Bu, kalau mungkin saya salah ya. Jadi itu memang bukan kewenangan saya sih, saya nggak paham betul yang itu ya. Tapi saya pernah dengar bahwa itu swabnya negatif. Nah, sedangkan tadi ada pertanyaan siapa tadi itu yang rapid ya, menggunakan rapid ya. Padahal gini, mungkin saya boleh mengupas sedikit tentang rapid ya. Rapid test itu kan tes cepat. Betul. Tes cepat itu tuh tes cepat tuh banyak pilihannya. Tes cepat apa sih? Tes cepat tuh bisa pakai antibody yang ngambilnya adalah darah. Bisa tes cepat antigen atau tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler itulah yang namanya antara lain PCR, karena nggak selalu hanya PCR gitu ya. Ada juga molekuler lain. Tetapi yang terkenal mungkin yang dimaksud tadi adalah rapid test adalah yang antibody. Nah, hati-hati penggunaan antibody itu. Karena apa? Karena antibody itu hasilnya kan dinyatakan dalam arti bisa reaktif, bisa non-reaktif. Non-reaktif itu berarti reaksi tubuh ya yang dinyatakan di dalam pemeriksaan lab gitu ya. Itu dia tidak menunjukkan garis yang dua itu ya, kayak tes kehamilan itu. Kalau garisnya cuma satu non reaktif berarti dia tidak memberikan reaksi, tidak ada antibodi terhadap patogen tersebut. Apa artinya? Artinya bisa non reaktif itu artinya bisa memang tidak ada paparan atau yang namanya false non reaktif atau yang namanya negatif palsu. Negatif palsu itu artinya apa? Negatifnya itu bukan negatif beneran, tapi mungkin dia lagi masa inkubasi. Masa inkubasi itu apa sih? Masa inkubasi itu waktu di mana masuknya si patogen tadi, si virus tadi, tubuh merespon. Nah, ini nunggu waktu itu namanya masa inkubasi. Yang kedua, hasil yang reaktifnya, non-reaktifnya karena palsu tadi itu bisa juga pada mereka-mereka yang terganggu pembentukan antibodinya, sehingga antibodinya nggak terbentuk nih pada penyakit-penyakit tertentu yang sistem imunnya terganggu. Kemudian yang ketiga, ada antibodinya tapi masih di bawah kemampuan deteksi alatnya. Itu kalau hasil yang non-reaktif, maka bahaya gitu loh. Kalau hasil non-reaktif itu senang-senang, padahal sesungguhnya tuh dia mungkin sudah terinfeksi. Kalau pakai PCR udah terdeteksi. Nah, kalau dia hasilnya itu reaktif, maka juga sama, juga ada true reaktif, ada false reaktif. Kalau true reaktif artinya benar-benar nih
Kalau dia reaktif, dia benar-benar terpapar. Nah, kalau sudah begitu harus dicek apa namanya, dicek PCR. Jadi nggak boleh tuh kalau reaktif, udah percaya reaktif langsung orangnya tuh dikucilkan. Ada tuh banyak kejadian gitu, dikucilkan, diangkut ke tempat yang untuk orang COVID itu, padahal dia dibikin sekamar semua mereka yang udah positif PCR-nya. Ternyata kemudian di PCR dia ternyata negatif. Nah, kan itu namanya kan false reaktif atau reaktif yang positif yang palsu. Kok bisa ada positif palsu? Kok bisa? Nah, bisa karena apa? Karena sekarang kita tahu bahwa SARS-CoV-2 itu adalah virus corona. Betul. Virus corona itu kita udah kenal nih, udah 20 tahun kita kenal virus corona. Dari mana kok tahu? Virus corona itu udah ada sejak 20 tahun yang lalu dalam bentuk apa? Ada beta corona, ada alpha corona, tuh ada macam-macam tuh ya corona. Nah, beta dan alpha tadi yang ada beberapa, ada 4 macam nama tuh, ada HKU berapa, ada OD berapa. Itulah virus-virus yang menyebabkan flu ringan di masa lalu. Nah, teman-teman kalau kena flu biasanya kan tidurnya cukupin gitu kan, minumnya anget gitu kan, terus ada sembuh-sembuh sendiri. Nah, itu padahal yang masuk bisa aja selain virus Haemophilus influenza atau yang lain bisa juga virus corona. Nah, kalau virus corona udah pernah kena di kita, sekarang kena lagi virus corona lagi, bisa aja yang positif itu positif virus corona yang bukan SARS-CoV-2. Jadi makanya kalau hasil reaktifnya dari rapid yang antibody, maka harus di PCR. Selain karena virus corona yang lain juga bisa karena apa? Juga bisa karena faktor rheumatoid. Apa itu faktor rheumatoid? Faktor rheumatoid itu adalah yang terdapat pada mereka-mereka yang terkena autoimun. Kayak rheumatoid arthritis, rematik gitu ya, mungkin lupus. Ataupun orang normal, 10-15% orang normal itu bisa memiliki faktor rheumatoid walaupun dia nggak sakit, nggak linu, nggak rematik, nggak segala macam. Faktor rheumatoid inilah yang bisa mengacaukan pembentukan, artinya seolah-olah antibodinya positif IgM-nya. Nah itu. Maka kalau ada hasil yang positif dari tes cepat antibodi harus di PCR. Baik. Dan kali ini kalau Prof. Aryati ini mengenai 3T tadi ya, testing, lalu tracing dan juga treatment. Apakah ini juga mampu untuk menekan lajunya COVID-19 selain 3M yang digalakkan oleh pemerintah? Betul. Terima kasih Mas Wahyu. Jadi 3T tadi yang ditanyakan oleh Mbak, yang terakhir Mbak siapa ya? Mau Bu Muntaya ya? Ya, kalau Bu Muntaya justru menerapkan 3M malah digunjing sama tetangganya menggunakan masker. Waduh. Biarin aja Bu. Tetangganya mau ngomong apa, yang penting kita harus terlindungi Bu, biar aja. Ya. Kalau saya menangkan ini Pak Sony kalau nggak salah ya, T3T itu ya. Nah, Pak Sony, jadi testing, tracing, treatment itu memang pemerintah kan sekarang fokus ke sana. Kenapa sih? Karena WHO itu sebetulnya mencanangkan idealnya kalau yang namanya kriteria yang dikatakan tercapai bila suatu negara itu telah melakukan pemeriksaan 1 orang dalam 1.000 orang per minggu. Jadi 1 dari 1.000 penduduk per minggu. Kita belum nyampe segitu. Jumlah penduduk Indonesia itu ada berapa? 269 juta. 269 juta itu berarti 1 minggu seharusnya 269 ribu. Berarti sehari seharusnya 38 ribu orang yang dites. Saat ini belum nyampe segitu. Baru sekitar 24 ribu sampai 30-an ribuan lah. Nah, untuk itu maka pemerintah menggalakkan testing. Testingnya dibanyakin dong gitu. Nah, kalau testing dibanyakin, siapa yang mau dites? Berarti dari mereka-mereka yang positif di tracing. Tracing itu artinya apa sih gitu ya? Artinya dicek nih, saya positif nih. Cek anak saya, pembantu, tetangga yang ketemu saya dalam 2 minggu terakhir. Kalau saya ke pasar, orang di pasar. Kalau saya ke kantor, orang di kantor gitu. Siapa yang ketemu saya, yang rapat sama saya dalam 2 minggu. Itulah tracing. Tetapi tracing ini yang kelihatannya masih kendala. Karena apa? Karena tadi yang katanya Bu Muntaya tadi baru maskeran aja udah diolok-olok tetangga. Betul. Nah, apalagi kalau positif. Makin dikucilkan ya Bu ya. Nah, PR-nya tuh di situ loh. Stigma masyarakat kan kasihan banget tuh. Padahal mereka yang terkena itu kan bukan dosanya mereka, kan nggak sengaja kan kena itu nempel ke situ gitu.
Betul. Oke, tapi tadi ada juga Pak Sony tadi yang menanyakan mengenai sebenarnya COVID-19 hubungannya dengan sistem imun manusia ini seperti apa? Karena ada istilah OTG juga begitu ya di sini, orang tanpa gejala. Betul. Gini Mas Wahyu, dulu kan ini namanya juga penyakit baru ya Mas ya. Iya. Penyakit baru Pak Sony, kalau penyakit baru ini kan cepet-cepetan nih ya. Penyakit lama aja tuberkulosis yang sudah ada puluhan tahun ya, itu aja nggak teratasi, kita masih nomor 3 di dunia gitu kan. Demam berdarah udah lama juga nggak hilang-hilang. Ini penyakit baru lagi ya, baru ada akhir tahun kemarin gitu, Desember kemarin. Nah, kemudian pertanyaannya kan gimana nih kaitannya sama sistem imun gitu kan? Yeah. Nah, jadi SARS-CoV-2 ini sebetulnya kalau dia masuk ke tubuh kita gitu ya, tergantung nih tubuh kita yang mana yang mau yang disukai dia si virus ini duluan. Karena apa? Dia akan menempel pada sel-sel tubuh kita yang mengandung reseptor ACE2 namanya, ACE2. Jadi namanya angiotensin converting enzyme 2. ACE2 tadi akan bersama dengan namanya TMPRS, dia akan masuk ke dalam sel itu. Kemudian, organ mana nih yang kena duluan? Mau yang di usus kayak saya waktu saya kena Mei kemarin, diare yang kena, diare, sakit perut, mual muntah gitu kan, demam, diare, sakit perut, mual muntah. Minggu kedua yang kena paru-paru, sesak nafas dan lain-lain. Minggu ketiga yang kena jantung gitu ya. Pikun, kena otak juga jadi pikun. Artinya tuh sistem imun yang serang tuh tergantung ya. Mana daerah yang ingin diserang sama si virus ini duluan. Jadi dia enggak akan dia akan pilih-pilih nih mana. Nah, sistem imunnya bagaimana? Sistem imun pada mereka-mereka yang kurang terjaga. Misalnya apa? Misalnya nih, kecapean, tidurnya cuma 2 jam, ya ngejar target misalnya, terlalu bertanggung jawab sehingga ngopeni segala macam, atau yang bukan bertanggung jawab tapi itu tuh cangkruan apa namanya, Mas? Cangkruan ya, benar-benar. Yang malam-malam nggak tidur tuh apa namanya tuh? Di angkringan itu ya Bu ya, cangkruan di angkringan itu ya, warkop gitu. Tidurnya cuma sebentar, cuma 2 jam 4 jam. Nah, itulah yang biasanya kalau kena, itu takut-takutnya bisa berat tuh. Ya, kalau misalnya kena pada mereka yang istirahatnya cukup ya, 6 jam sehari, udah gitu makannya cukup, kenanya paling-paling ringan-ringan aja gitu. Nah, kalau kena ringan-ringan aja sebetulnya kalau seseorang terkena itu kan sebetulnya itu sama seperti dengue. Dengue itu virus demam berdarah. Jadi itu terbanyak itu adalah tidak ada bergejala tadi yang OTG itu Mas. Betul. OTG itu tuh zaman Kemenkes revisi 4 mengeluarkan pedomannya di tanggal 27 Maret itu namanya OTG. Di 13 Juli dia Kemenkes mengeluarkan revisi 5 itu namanya apa tuh? Ada kan yang namanya betul. Nah, yang tidak ada gejala itu menempati porsi yang terbesar. Antara 50 sampai 80% itu nggak ada gejala. Tapi justru mereka itulah yang membawa kepada kita semua. Nah, mereka-mereka yang kurang menjaga sistem imunnya tadi itu, yang kecapean, yang istirahatnya kurang, yang tidurnya yang makannya mungkin diet ya, vitamin nutrisinya kurang sinar matahari, nggak pernah olahraga. Nah, itu yang takutnya menjadi gejala yang bukan ringan, bukan tidak bergejala, tetapi menjadi sedang ke berat. Sedang ke berat itu kalau pakai ventilator, doanya harus banyak. Ya, karena bisa meninggal 80%, tapi yang 20% bisa selamat. Jadi artinya tuh, tadi itu yang 3,2% tadi yang kalau itu terkena pada keluarga kita, wah menyesal nanti. Baik, Prof. Aryati, mohon maaf saya potong terlebih dahulu. Berarti ini yang perlu dipahami adalah COVID-19 ini tidak, yang kita ketahui adalah kabarnya selalu menyerang paru-paru. Atau asma, seperti asma gitu ya Prof ya. Padahal tidak, mereka akan menyerang sistem imun atau kekebalan tubuh yang lemah di situ awalnya. Oke, berarti ini yang harus digarisbawahi. Tapi ada juga nih Prof, yang menanyakan sudah positif tapi CT value-nya rendah. Ini kenapa sebenarnya? Ya, terima kasih Mas. Sebelum ngomong soal CT value, saya tadi menekan kembali soal yang sesak nafas ya Mas ya. Jadi memang yang sesak nafas itu kebanyakan nih itu suatu perjalanan. Jadi bisa saja sekarang dia masih sekedar tenggorokannya sakit, kayak saya tuh ya diare, nanti minggu kedua sesak nafas. Ada yang sesak nafas duluan,
terus menjadi apa, diare mungkin gitu ya, terus nggak enak di jantungnya, rasanya nyengkram gitu. Nah, jadi artinya tuh semua fase-fase itu bisa aja terkena. Ada fase-fase yang terkena dilewati, ada yang cuma sebentar terus hilang. Tapi yang paling sering, gejala yang paling khas adalah anosmia dan agesia. Kalau diare seperti kita salah makan, gitu. Kalau sesak nafas seperti kita kena asma. Kalau tenggorokan sakit bisa salah terlalu banyak makan es krim misalnya ya, makan buah-buahan yang bergetah gitu. Tapi kalau anosmia agesia tuh nggak bisa dipungkiri Mas. Apalagi musim-musim gini nih ya. Jadi tiba-tiba kok nggak bisa membau ya. Biasanya kita bisa membau parfum, kali ini parfumnya nggak ada baunya. Biasanya kita bisa makan yang enak, kali ini makannya nggak ada bedanya. Makan pisang sama makan sop buntut, sama aja rasanya, nggak ada rasanya. Nggak ada baunya apapun. Nah, kalau sudah ada anosmia itu cepet-cepet nih PCR nih. Di PCR nih ya, karena apa? Biasanya gejala timbul itu bisa 1-14 hari ya, tapi memang nggak mesti ada yang sampai sekitar 5 hari gejala timbul. Berarti kalau sekarang sudah bergejala kira-kira kenanya 5 hari yang lalu mungkin atau 10 hari yang lalu. Jadi artinya makanya kenapa harus di tracing ke belakang dalam 2 minggu tadi itu Mas. Nah, sekarang kita masuk ke city value ya. City value. Pak Sony ini kayak Pak Sony pernah nih ngelihat hasil lab ya Pak ya. Jadi gini nih Pak, zaman saya masih mengeluarkan, saya kebetulan juga ketua umum perhimpunan dokter spesialis patoklinik ya Pak. Jadi kami itu mengeluarkan berkali-kali press release untuk tentang antibody. April kami mengeluarkan tentang PCR ya. Saat itu belum gencar perkara city value. Tapi kemudian di rumah sakit itu dokter-dokter yang merawat itu melihat, karena kami mengeluarkan hasil ada kata-kata CT ya. CT itu bukan CT Surahmatun gitu ya, tapi CT Solika ya. CT-nya ada cycle threshold. Nilai cycle threshold itu apa sih? Nah, PCR itu sebetulnya tidak bisa memastikan seseorang ini tertular apa enggak tertular. Yang bisa menentukan adalah kultur. Jadi kalau itu suatu virus ditumbuhkan dalam media yang pas, maka dia kalau tumbuh maka dia pasti nularin. Kalau nggak tumbuh dia nggak nular. Tapi nggak bisa kita mengkultur virus SARS-CoV-2 ini. Dia hanya ada di lab-lab riset. Sehingga yang bisa kita lakukan ada yang lebih rendah dari kultur, yaitu yang namanya tes molekuler atau PCR ini. Nah, PCR tidak bisa memastikan seseorang itu dia sungguh-sungguh menularkan atau enggak. Tapi kita menggunakan ancer-ancer. Ancer-ancernya adalah gitu ya, PCR yang namanya real time PCR, di mana setiap kita bisa melihat setiap siklus, kan PCR itu adalah menggandakan. Menggandakan apa? Menggandakan DNA. Nah, di dalam virus SARS-CoV-2 itu karena virusnya RNA, dia dipindah dulu ke DNA, kemudian dimasukkan ke dalam alat PCR, digandakan. Nah, begitu siklus per siklus dia keluar nih. Siklus 1, siklus 2, siklus ke-15 dia keluar 1, 2, 3, 4, 5 enggak, berarti dia sudah mulai menunjukkan ada DNA virus yang tinggi di situ. Kalau dia semakin lama tinggal semakin rendah, dia akan semakin habis. Jadi artinya ada kebalikan dari yang Pak Sony katakan. Kalau city value-nya itu rendah, itu ancer-ancer perkiraan DNA virusnya itu tinggi. Ya, jadi kebalik ya. Jadi kalau rendah, misalnya nih, saya terkena tanggal 27 Mei kemarin, city value saya tuh 15. Tinggi banget tuh, saya nularin banget. Makanya saya nggak pergi kemana-mana di rumah terus ya. Seminggu kemudian di PCR lagi, 25, masih nggak pergi kemana-mana. Seminggu kemudian di PCR lagi, 37, masih saya nggak kemana-mana. Sampai saya di PCR yang ke-7 kali, baru 45 hilang. Nah, di situ loh Pak Sony. Jadi kok makin tinggi CT-nya, dia makin akan hilang. Tergantung dari alat PCR yang digunakan itu berapa maksimum cycle threshold-nya. Tetapi karena tidak semua alat itu menggunakan CT maksimum yang sama dan tidak bisa dibandingkan. Apalagi juga pengambilan sampelnya tuh kadang-kadang dari hidung 1, ada 2 hidung, lubang hidung, ada yang cuma sampai hidungnya doang,
ada yang sampai di nasofaring sampai notok ya kan. Itu juga mempengaruhi hasil. Nah, jadi yang mempengaruhi hasil itu mulai dari pengambilan sampelnya, kemudian pengirimannya ke lab, segera dikerjakan apa enggak, soalnya kita mampunya misalnya labnya hanya mampu sehari 36. Lah ini satu hari yang datang 150 ditunda, makanya ada yang sampai 5 hari, ya kan? Ada yang 8 hari. Nah kalau ada yang cepat ya alhamdulillah memang bisa langsung keluar hari itu. Kalau enggak, nah disimpan dulu karena antrean. Nah itu seperti itu. Makanya city value itu bahaya kalau dikeluarkan, sehingga kemudian tidak lagi dipentingkan. WHO pun mengatakan tidak perlu dikeluarkan sampai city value, cukup positif negatif. Tetapi kalau di rumah sakit dokter menghendaki bisa nih melihat city value asal di lab yang sama, rumah sakit yang sama, lab yang sama, alat yang sama, ya target gen yang sama, pokoknya semua harus sama dan tidak bisa dibandingkan satu lab dengan lab lain karena bahaya membandingkan itu. Itu mungkin Pak Sony. Baik, tapi tadi sedikit saya kutip, Prof, tadi Anda melakukan PCR sampai 7 kali, Prof? Saya? Iya. Oh, ayo. Wow, luar biasa, Prof ya. Ada yang sampai hari ke-60 baru hilang loh, Pak. Ada yang hari ke-72 baru hilang. Baik, sampai hari 60. Padahal kita kan menerapkan inkubasi itu 14 hari, Prof. Betul. Nah, jadi begini, Mas Wahyu, pasti kepengen tahu ya. Iya, tapi Prof, kita tahan dulu, Prof. Kita tahan dulu, kita akan masuki untuk segmen selanjutnya. Dan pendengar kami juga masih akan terima, dari tadi dari telepon sudah berdering-dering lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu, kita berikan kesempatan untuk Prof Aryati untuk minum dulu. Ya, kita rehat sebentar, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai kupas tuntas mengenai COVID-19 bersama Prof Aryati. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Inspirasi. Di zaman now, kita tuh harus tetap produktif. Usaha bisa dari mana aja. Yo, aku mau jualan baju di IG. Aku udah jago jualan online saiki. Bu Susi, iki filternya apa? Iki api. Udah, nggak usah buati. Yang original itu yang oke. Lah, kui kok miring? Biarin. Malah nyeni to miring. Kasih komen bu yang solutif. Wes, captionnya iki wae. Meskipun pandemi, jualan nggak boleh berhenti. Wes yo, tak unggah. Mak ceklik. Walaupun pandemi belum berakhir, kita harus tetap produktif dan disiplin 3M demi mewujudkan kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Lapor bos. Pandemi corona hingga saat ini belum selesai. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus ini, karena penularannya sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penularan virus corona ini dengan melakukan 3M. Pertama, biasakan menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan. Ketiga, menjaga jarak. Hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dengan ini, Anda telah ikut berjuang melawan. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari bersama bergotong royong mencegah penyebaran virus corona. Disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Pendengar, kita masih akan lanjutkan perbincangan mengenai kupas tuntas tentang COVID-19 bersama Profesor Dr. Aryati. Kali ini
beliau sudah sangat bersemangat begitu ya. Silakan untuk Anda juga bisa bergabung bersama kami di 03153454474 dan juga 53466903. Kita lanjutkan sebelum terputus tadi adalah masa inkubasi 14 hari, namun Prof. Aryati ada temannya sampai 60 hari harus melakukan tes PCR. Wow. Prof. Aryati juga 7 kali, saya cuma 4 kali, Prof. Itu udah nggak betah, Prof. Kurang banyak ya? Kurang banyak. Saya sudah nggak betah, Prof. Ya, ini bagaimana, Prof? Sebenarnya kok bisa tes PCR-nya banyak, tapi sementara masa inkubasi yang dianjurkan oleh pemerintah bahkan WHO adalah 14 hari saja. Baik, terima kasih Mas. Saya kaget nih, Mas Wahyu bulan apa nih? bisa nyumbangin plasma konvalesen dong. Oke. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa kok hanya 14 hari saja gitu ya. Memang begini Mas, kalau yang di awal-awal tahun itu kan masih menggunakan keluar dari rumah sakit itu nunggu 2 kali PCR negatif gitu kan ya Mas. Betul. Akhirnya rumah sakit penuh, nggak karu-karuan, itu nggak ada yang keluar, yang masuk banyak gitu kan. Nah kemudian banyaklah penelitian di luar negeri ya, lah sekolah, siapa banyak deh pokoknya itu penelitian itu ternyata gitu, mereka dengan penelitian mereka pasti bukan yang kayak kita cuma sekedar pakai PCR, mereka nelitinya dengan menggunakan kultur. Jadi mereka melihat nih, mereka yang city value-nya berapa tadi itu yang ditanyakan sama Pak Sony itu dilihat. Nah, ternyata mereka tadi itu yang dalam waktu dilihat yang mereka tidak bergejala, ternyata setelah 10 hari itu tidak ada lagi virus yang tumbuh gitu. Jadi walaupun dari PCR-nya masih positif, ternyata dia sudah enggak tumbuh virusnya. Maka dianggap mereka yang tidak bergejala tadi ditambah pertama kali PCR, ditambah 10 hari, dianggap selesai nih, gitu kan. Nah, sedangkan mereka yang bergejala, kemudian dilihat nih, 10 hari dulu minimal, ya kan. Sekarang positif, ditambah 10 hari, dilihat masih bergejala enggak. Oh masih, ditunggu saya bergejala sampai kapan. Bergejala, masih ada sesak, dan lain-lain ditambah bebas gejala 3 hari. Dianggap sudah selesai. Itu berdasarkan penelitian mereka di luar negeri yang ternyata virusnya udah nggak tumbuh, tetapi tetap jangan abaikan. Artinya walaupun ada kriteria WHO itu yang diadopsi oleh Kemenkes revisi 5 dengan ada catatannya, namun dipersilahkan kalau misalnya mau dilakukan juga dengan kebijakan masing-masing di tempat kita ya. Nah, kalau saya sih cenderung menambah dengan pemeriksaan laboratorium yang sederhana kayak darah lengkap. Kalau semuanya baik-baik saja ya, CRP baik-baik saja, saya anggap udah aman. Ya, aman dalam arti PCR-nya masih positif, tapi tanda petik dia kondisinya sekarang sudah membaik. Jadi kalau saya tambahin. Oleh karena itu masih diperlukan yang namanya protokol kesehatan yang ketat. Karena sekalipun udah dinyatakan oleh WHO maupun diadopsi oleh Kemenkes revisi 5, tadi itu yang dikatakan isolasi sampai lebih dari sampai 10 hari plus sampai gejalanya hilang ditambah 3 hari gitu ya. Kecuali kalau mereka sedang atau berat itu harus masuk rumah sakit. Yang berat itulah yang harus diikutin terus PCR-nya, Mas. Harus diikutin. Tapi tadi yang tidak ada gejala, yang ringan, ya, yang itu tadi itu dia nggak usah lagi di PCR lagi, cukup ditambah-tambah sampai bebas gejala 3 hari, dinyatakan sudah isolasi, dinyatakan sudah bebas dari COVID, jadi sudah selesai isolasinya, tetapinya tadi ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing, ya. Kemudian juga ada tambahan tetap harus melakukan protokol kesehatan yang ketat karena tidak ada satupun jaminan bahwa semua itu aman. Nah itu. Oke, tidak ada jaminan ya. Baik. Iya. Kali ini silakan Prof, dilanjutkan. Ya, kenapa kok demikian? Karena ternyata ada sekian persen ya, itu sekian persen walaupun sedikit, kan penelitian kan berkembang terus, Mas, berkembang terus. Jadi artinya sekian persen itu masih ada di negara mana penelitian dia ini ternyata lebih dari city value 35 sekian persen masih ada yang positif lah kayak gitu-gitu loh, Mas. Nah, yang seperti itulah yang saya khawatirkan karena sekarang disalahgunakan oleh beberapa beberapa petinggi di tempat-tempat tertentu yang
yang rupanya mungkin khawatir dengan kondisi Indonesia yang sekarang banyak yang mengkhawatirkan zona merah, kepinginnya zonanya cepat-cepat hijau gitu kan. Nah, kalau di atas 35 mbok ya dibikin negatif, kayak gitu loh. Nah, adalah yang namanya tanda petik oknum-oknum seperti itu yang saya khawatirkan. Menganggap tadi Pak Sony bilang city value tinggi itu tadi yang dianggap sudah tidak menular. Tapi itu kan bahaya kalau dibikin negatif. Dibikin negatif ya Prof ya, baik. Cukup menarik nih ya berarti. Oke, tapi Prof kalau kita coba untuk menyapa yang sudah juga bergabung melalui 08133114 kali 1192, ada Pak Imam di Surabaya ini menyatakan apakah bisa seseorang yang sudah terkena virus COVID-19 ini setelah negatif namun habis itu dinyatakan positif lagi, Prof? Padahal kan imunnya harusnya sudah mengenali kan Prof ya sebenarnya. Oke Mas Wahyu. Ini istilahnya reinfeksi gitu ya Mas ya. Betul. Banyak banget tuh pertanyaan seperti itu Mas. Jadi kalau seseorang udah terinfeksi gitu ya, apalagi tadi yang saya bilang, hari ke-72 tiba-tiba positif lagi. Apa ya bener nih, banyak kan ketahuan pada mereka yang mau ujian tuh, anak sekolah kan disuruh swab rapid test itu loh Mas. Iya betul. Nah, kalau kita, ini kembali lagi nih, tadi yang pertanyaannya Pak Sony. Nah, kalau kita bisa memantau di tadi ya lab yang sama, alat yang sama, target gen yang sama dari PCR, itu kita bisa lihat city value-nya, itu akan ketahuan. Kalau udah tinggi banget ya, misalnya kemampuan tertingginya adalah 40 dari PCR-nya tadi city value-nya, dia udah di 39, itu mungkin dia memang sisa-sisa yang lama, ya sisa-sisa dari dia yang lama. Tetapi kok sekarang dia turun lagi, city value turun lagi, lah kok positif lagi, kok 20 lagi, nah itu jangan-jangan reinfeksi, satu. Yang kedua, bisa dilihat dari, sebetulnya kan kalau kita ngelihat itu tidak hanya dari lab ya, klinisnya gimana sih, ada keluhan lagi nggak? Oh iya nih, demam lagi, gerges lagi, tenggorokan sakit, coba cek. Selain PCR tadi yang saya bilang itu, bisa dicek juga dengan sebetulnya pemeriksaan sederhana, darah lengkap sama CRP. Darah lengkap yang sederhana yang harganya cuma 100.000, yang kita bisa cek leukositnya gimana. Di dalam leukosit itu kita bisa cek, itu ada yang namanya limfosit. Ya, jadi kalau saya nggak bisa menerangkan pakai slide, saya pengen nih teman-teman nih supaya tahu kalau periksa di laboratorium, pemeriksaan namanya darah lengkap itu kita bayar 100.000, 120.000, kita lihat tuh ada yang namanya pemeriksaan HB, leukosit, hitung jenis trombosit. Nah itu limfositnya gimana tuh? Kok limfositnya mulai rendah, ya? Seberapa rendahnya? Nah kalau normalnya di 40% ke atas, ini di bawah itu. Kemudian ada tulisannya tuh absolut, itu mesti ada hitungannya. Saya bisa menerangkan kalau pakai slide ya, kalau ini susah. Nah, itu tuh ada yang nggak normal Mas. Nggak normal. Itu nggak normal. Nah ini jangan-jangan kena lagi itu bisa Mas. CRP-nya juga, CRP itu juga nggak gitu mahal. Nah kalau itu ada peningkatan CRP, ada limfosit yang turun, ada NR yang tinggi. Nah dari pemeriksaan yang sederhana tadi yang nggak usah mahal-mahal, Pak PCR kan 9.000 ya. Lah pakai ini aja. Waduh, ada apa dengan aku nih? Kena lagi kah? Gitu. Itu namanya reinfeksi. Atau bisa juga kalau mau tes pakai namanya antibody, tapi bukan antibody rapid. Antibody yang metodenya chemiluminescent, CLIA atau ELISA, itu bisa Mas dicek. Saya aja nih udah 5 bulan, antibody saya masih tinggi nih, masih sekitar 150. Nah, ini saya masih ada sisa yang lama. Tetapi kalau saya tiba-tiba tinggi lagi berapa ratus, wah itu tinggi sekali ya dari antibody saya. Itu mungkin dia kena yang baru atau IgM yang baru. Jadi artinya banyak marker pemeriksaan yang bisa menentukan apakah ini terinfeksi kembali, yaitu PCR lagi, kita bisa lihat city value-nya rendah lagi, atau pemeriksaan darah lengkap, dan tentu klinisnya bagaimana, apakah ada keluhan-keluhan baru. Oke, baik. Dan kali ini Prof, ini sebenarnya juga ada yang menanyakan begitu ya melalui WhatsApp, meskipun sebenarnya ini juga sudah di luar dari kupas tuntas mengenai COVID-19 ini yang menjadi topik kita, tapi ini juga menarik karena ini juga baru saja dicetuskan gitu oleh pemerintah bahwa adanya vaksin COVID-19, apakah ini memang sudah diyakini, apakah tidak terkesan buru-buru begitu Prof untuk saat ini, dan karena ini adalah penyakit baru yang seperti Anda jelaskan tadi, TBC aja kita masih nomor 3 di dunia.
Iya. Iya Mas Wahyu. Benar Mas. Aduh beneran nih Mas, saya juga ikut pusing nih. Coba kita baca kemarin kan, Jawa Pos kan sekarang pemerintah udah menertibkan sudah membuat membuat itu ya, melatih ya, berapa ribu itu ya. Tapi sebetulnya gini loh Mas, kalau saya melihat pemerintah itu sebetulnya tuh sudah sungguh-sungguh ya. Terus terang aja saya kan di tim pakar Satgas Covid ini, itu saya ikut rapat-rapat berkali-kali juga dengan Pak Luhut juga ya, dengan Pak Menko Maritim itu, dengan ini. Ternyata memang sungguh-sungguh nih rapat dengan BPOM, rapat dengan Bio Farma, dengan Baitbangkes, dengan ITADI itu yang bagian urusan vaksin itu. Jadi semua tuh sudah sungguh-sungguh serius gitu ya. Apalagi yang Sinovac yang dikabarkan ini kan sudah masuk uji trial fase 3 ya di Unpad, betul ya. Nanti Januari itu akan selesai dan sejauh ini alhamdulillah dari 1.600 berapa itu tidak ada keluhan yang berarti lah, paling-paling mungkin sakit di tempat suntikan gitu-gitu mungkin ya. Nah dari situ sebetulnya kita melihat sudah ada kesungguhan bahwa pemerintah melihat bagaimana uji klinis fase 3 ini. Nah juga ada nanti yang rencana masuk kalau nggak salah ada 3 merek kalau nggak salah ya. Nah itu juga akan ditunggu sampai uji klinisnya berakhir, tetapi ada yang mau masuk kalau yang sudah ada uji klinisnya selesai. Ada kan yang di luar negeri itu ada satu yang mau masuk juga. Insya Allah yang nanti akan masuk di akhir Desember ini adalah yang memang sudah selesai uji klinisnya, yang memang itu akan diterapkan. Sedangkan yang Sinovac yang diteliti oleh Unpad itu yang akhir Januari bertahap ya, nanti itu akan juga diterapkan. Itu Mas, yang vaksin merah putih sih masih tahun 2001 akhir dan insya Allah mungkin 2022. Oke, berarti Prof. Aryati ini juga menyatakan bahwa ini sebenarnya tidak terburu-buru, namun memang dikejar oleh waktu. Iya, karena kan sekarang kondisinya kita kan kepengennya mencapai herd immunity itu Mas ya. Herd immunity yang kekebalan alami itu. Kalau kita nunggu semua orang kena kan korbannya akan makin banyak nih gitu. Maka dengan vaksinasi inilah diharapkan nanti bisa teratasi gitu Mas. Oke, baik. Karena saat ini juga kita sudah berada di segmen terakhir, Prof. Aryati, mungkin ada kesempatan untuk Prof. Aryati menekankan kembali untuk masyarakat bahwa lebih berhati-hati lagi untuk agar tidak terpapar oleh COVID-19. Silakan Prof. Aryati. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Selamat sore kepada semua pemirsa yang ada di RRI. Saya sangat mengapresiasi teman-teman yang ikut mendengarkan sesi ini. Jadi kita tahu bahwa COVID-19 ini sebetulnya penyakit baru yang sesungguhnya itu bisa disembuhkan. Jadi teman-teman jangan merasa khawatir kalau memang merasa kita ada kontak erat dengan mereka yang terkonfirmasi. Jangan ragu untuk memeriksakan diri ya. Kita minta di swab, jangan rapid ya, jangan rapid antibody tapi swab. Nomor 1 swab PCR itu adalah gold standar ya. Kemudian gitu ya, untuk tidak terkena COVID ataupun kalau terkena nanti ringan-ringan, saran saya adalah mulai sekarang nih jangan yang namanya melekan berlebihan ya. Tidur yang cukup 6 jam itu minimal ya. 6-8 jam itu benar-benar kita jaga ini badan kita. Ya, kemudian jemur-jemur matahari 15 menit itu cukup deh kayaknya ya. Tetapi yang penting juga konsistensinya ya. Komitmen kita juga olahraga itu nggak usah lama-lama deh, setengah jam aja sepedaan gitu ya. Jalan pagi muter-muterin itu rumah gitu ya. Kemudian nutrisi tadi itu tentu sekarang itu juga ada digembar-gemburkan vitamin D. Vitamin D erat kaitannya dengan sinar matahari. Jadi selain minum vitamin D ya, makan banyak vitamin D ya, ikan-ikan salmon ya, gitu-gitu ya. Itu bisa juga jemur-jemur matahari bisa meningkatkan vitamin D di dalam tubuh kita yang baik untuk sistem imun ya. Kemudian juga nutrisi vitamin C, tidak harus minum vitamin C. Kalau saya sih meres-meres jeruk. Jeruk ya. Alami ya Prof ya. Alami, jeruk aja yang fresh, nggak usah pakai gula. Kemudian apalagi ya,
kalau memang nanti ini termasuk yang minyak kayu putih itu boleh tuh. Yang minyak kayu putih saya suka, atau kayu putih dikasih dimasukin ke sabun batangan saya buat mandi itu juga bisa hirup-hirup tuh ya, jangan diminum ya. Dibuat hirup-hirupan minyak kayu putih itu, dibuat hirup-hirupan saya kira itu juga bagus lah, banyak menolong. Apalagi ya, kayaknya cukup deh nutrisi yang cukup, jangan diet. Dan kalau teman-teman sekalian merasakan tiba-tiba kok nggak bisa membau, itu tanda-tanda yang sudah mulai awareness ya, udah mulai membahayakan, artinya segera cari swab PCR ya. Jangan bingung-bingung kemana-mana, udah swab aja, cari yang rumah sakit bisa lakukan swab. Berarti penciuman dan pengecap ya Prof ya tadi ya. Betul. Tapi yang sering itu penciumannya Mas. Kalau pengecapan kadang-kadang teman-teman tuh nggak terlalu sadar. Tapi penciuman itu terasa banget, tiba-tiba kok nggak bisa bau apa-apa ya gitu. Baik. Berarti ini yang harus diwaspadai oleh masyarakat supaya lebih aware lagi untuk kesehatannya agar tidak terpapar COVID-19. Dan 3M. Oh iya, 3M plus 1 ya Prof ya tadi ya. Dan juga 3T, jadi untuk masyarakat jangan kaget kalau ada 3T yang akan diterapkan oleh pemerintah begitu. Karena ini adalah upaya untuk menekan COVID-19 agar tidak semakin menyebar di Indonesia ini. Prof, terima kasih banyak untuk perbincangan yang menarik dan juga menambah wawasan untuk di sore hari ini. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya. Sip. Terima kasih pemirsa semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, itu tadi perbincangan saya bersama Prof. Aryati. Kita akan lanjutkan lagi untuk sesi selanjutnya, itu adalah Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Inspirasi. Pro 1, Kanal Inspirasi.